بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini insyaallah taala masih berkaitan dengan peperangan Uhud. Setelah apa yang terjadi di dalam peperangan Uhud, di mana sebagian daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadilah apa yang telah terjadi. Kemaksiatan yang telah mereka perbuat telah melahirkan kekalahan dan korban di dalam peperangan Uhud tersebut. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tatkala mereka menyesali kekalahan tersebut, tatkala para sahabat bertaubat atas kemaksiatan tersebut, yang mana mereka ditimpa kesedihan di atas kesedihan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya. Dan luar biasa. Luar biasa ma'asyiral muslimin, rahmat selalu mengiringi langkah orang-orang yang beriman. Rahmat Allah selalu mengiringi langkah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala setelah peperangan Uhud, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka di dalam peperangan tersebut. Allah mengampunkan kesalahan mereka. Sungguh ma'asyiral muslimin, seorang hamba yang beriman, yang pernah jatuh dalam dosa, kemudian dia bertaubat, maka hamba tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba yang tidak pernah jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena taubat tersebut amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibun thumma yastaghfirun fayaghfirullahu lahum." Kalaulah seandainya kalian wahai manusia tidak berbuat dosa, wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya kalian tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, maka niscaya Allah akan menciptakan suatu umat manusia yang mereka jatuh dalam dosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah,
Lalu kemudian Allah mengampuni mereka. Lihat, begitu Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan dosa mereka tersebut sebelum mereka bertaubat. Allah sengaja menjadikan dosa tersebut untuk mengangkat derajat mereka di sisinya. Subhanallah, dosa yang pernah mereka lakukan seolah-olah itulah tangga buat mereka naik terus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Tidaklah kesalahan mereka di dalam peperangan tersebut kecuali hanya mengangkat derajat mereka, kecuali hanya akan meninggalkan pelajaran yang berharga buat umat Islam setelah mereka. Dan alangkah mahalnya pelajaran yang telah mereka tinggalkan buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlalulah perang Uhud dan mereka pulang membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi seorang mukmin. Inilah kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seluruh urusannya dialah yang terbaik. Seluruh urusannya dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ketergelinciran para sahabat di dalam peperangan tersebut, yang mana ketergelinciran tersebut diiringi oleh Allah dengan maafnya, diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunnya, dan sungguh Allah memiliki ampunan yang lebih luas daripada murkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-155, ayat yang pertama dalam kajian kita malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumulsh syaitanu biba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Inna, sungguhnya, alladzina, orang-orang yang tawallaw minkum, berpaling di antara kamu, yaumal taqal jam'an, di hari tatkala dua kelompok bertemu, dua pasukan bertemu. Innamastazallahumulsh syaitan, sungguhnya yang demikian disebabkan karena syaitan yang telah menggelincirkan mereka. Bi ba'dhi ma kasabu, disebabkan bi as-sababiyah, bi ba'dhi ma kasabu, disebabkan apa yang telah mereka perbuat, yaitu dari kemaksiatan. Wa laqad 'afallahu 'anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, Ghafurun, Maha Pengampun, Halim, Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman, Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu, wahai para sahabat, yaitu sebagian para sahabat, bahkan mayoritas para sahabat berpaling di dalam peperangan Uhud. Maksud berpaling di sini karena kondisi yang begitu membingungkan. Tidak tahu kemana hendak berlangkah. Tidak tahu mana musuh dan mana kawan. Khawatir salah berperang. Sehingga sebagian para sahabat ada yang keluar dari kancah peperangan. Karena kondisi yang sedemikian rumitnya. Ini yang terjadi pada mayoritas para sahabat. Dan tidak ada yang tidak berpaling pada saat tersebut di antara para sahabat kecuali hanya sangat sedikit sekali. Sebagian para ahli sejarah mengatakan cuma 13 orang sahabat yang masih bertahan bersikukuh di antara kecamuk
kebingungan di dalam peperangan tersebut. Kemudian kata Allah, hal yang demikian terjadi disebabkan karena syaitan yang menggelincirkan mereka. Innamas tazallahumus syaitan. Sungguhnya disebabkan karena syaitan yang menggelincirkan mereka. Syaitan, asal kata syaitan dari kata-kata syaitana. Maknanya di sini yaitu jauh. Jauh, yaitu jauh dari rahmat Allah. Karena syaitanlah yang telah menggelincirkan mereka. Kenapa syaitan mampu menggelincirkan mereka? Karena disebabkan karena sebagian dosa mereka. Bi ba'dhi ma kasabu. Disebabkan karena sebagian dari dosa mereka. Lihat, ma'asyiral muslimin, bagaimana dosa melahirkan dosa. Karena dosa sebagian para sahabat, maka terjadilah dosa berikutnya. Dosa yang mana pada dosa tersebut syaitan menggelincirkan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka para sahabat. Walaqad 'afallahu 'anhum. Walaqad di sini terdapat 3 taukid sebagaimana yang telah kita sebutkan. Taukid yang pertama yaitu lafaz Allah yang mahdzuf, demi Allah. Taukid yang kedua yaitu la, sungguh. Taukid yang ketiga qad. 3 taukid yang artinya demi Allah, sungguh dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Lihat, tatkala Allah menceritakan kesalahan, Allah ceritakan biasa dalam bentuk bahasa yang biasa. Tapi tatkala Allah menyampaikan bahwasanya Allah telah mengampunkan mereka, Allah perkuat kata-kata ampunan ini dengan 3 taukid, dengan 3 penguat. Sungguh, sungguh demi Allah, Allah telah mengampunkan mereka. Di situ terdapat pemahaman bahwasanya ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa para sahabat. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kata Allah mengakhiri ayat ini, Innallah, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Mengampuni dosa-dosa mereka. Mengampuni kemaksiatan mereka. Halim dan Maha Penyantun. Menyantuni siapa? Orang-orang yang berdosa. Lihat, rahmat Allah meliputi 2. Pertama, rahmat Allah meliputi dosanya. Yang kedua, rahmat Allah meliputi pelaku dosanya. Allah tutup dengan kata Ghafurun Halim. Ghafurun terhadap dosanya, Halim terhadap pelakunya. Allahu Akbar. Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan Allah Maha Penyantun terhadap mereka yang telah berdosa. Allah tidak segerakan turun azab. Allah berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Dan ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran penting yang sangat berharga. Kesimpulan dari ayat ini, yang pertama diambil dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir, "Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, wa inna min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha." Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Dan di antara hukuman kejelekan yaitu kejelekan sesudahnya. Atau dengan bahasa lain, kebaikan melahirkan kebaikan dan kemaksiatan melahirkan kemaksiatan pula. Kebaikan melahirkan kebaikan dan kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Tatkala seorang hamba bangun di pagi hari dan bangun dia hiasi dengan zikir mengingat Allah. Bangun kemudian membaca doa, Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Suatu kebaikan. Allah tuntun dia untuk kebaikan selanjutnya. Dia bangun, dia berwudu, dia seterusnya, dan seterusnya. Lihat bagaimana kebaikan melahirkan kebaikan. Begitu juga kemaksiatan melahirkan kemaksiatan. Betapa banyak kita di saat jatuh ke dalam dosa, kemudian terjebak pada dosa berikutnya, terjebak pada dosa selanjutnya, sehingga susah buat dia untuk keluar meninggalkan dosa tersebut. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ma'asyiral muslimin, diambil dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya di antara tanda-tanda diterimanya suatu kebaikan, di antara tanda-tanda diterimanya suatu kebaikan, yaitu lahirnya kebaikan setelahnya. Lahirnya kebaikan setelahnya. Dan di antara tanda-tanda ditolaknya suatu amal kebaikan, yaitu lahirnya kemaksiatan setelahnya. Lahirnya kemaksiatan setelahnya. Lihat, tatkala seorang anak mempunyai akhlak yang jelek, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang malas beribadah, sering sebagai orang tua hanya menyalahkan sang anak. Dia lupa. Bisa jadi anak yang durhaka tersebut adalah hasil dari harta haram yang dia kumpulkan. Tatkala orang tua mencari harta yang haram, dia jatuh pada dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jerumuskan dia pada dosa berikutnya. Dosa dari anaknya, dosa dari istrinya. Ini kejelekan melahirkan kejelekan. Ada seorang orang tua menasehati anaknya, menasehati istrinya, tapi sudah capek dia menasehati anak dan istri. Sang anak tidak berubah dan sang istri pun tidak menjadi salihah. Pada saat tersebut, segera lihat pada diri kita, apa yang telah terjadi. Apakah dalam nasihat kita tersebut tidak terkandung keikhlasan? Apakah dalam nasihat kita kepada anak dan istri tersebut terdapat untayan benang halus yang dia merupakan perbuatan riya, bukan hanya ikhlas karena Allah semata? Lihat di sana, ma'asyiral muslimin. Betapa banyak orang tua menasihati anaknya bukan karena Allah semata, akan tapi bisa jadi karena malu dengan tetangga, malu dengan masyarakat. Akhirnya nasihatnya tidak membuahkan kebaikan, tapi nasihatnya membuahkan kemaksiatan. Nasihatnya membuahkan kemaksiatan. Lihat, ini di antara tanda-tanda kebaikan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kebaikan tersebut tidak melahirkan kebaikan. Dan kita pernah menyampaikan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, salah seorang imam yang ahli ibadah, ahli nasihat, dan juga ahli penulis. Diriwayatkan beliau memiliki 800 judul buku karya tulis beliau. 800 judul. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah suatu hari didatangi oleh muridnya. Dan murid beliau tersebut adalah seorang budak hamba sahaya. Dia datang menemui Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Minta Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kajiannya menyampaikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan memerdekakan budak. Dengan harapan majikannya tersentuh dan kemudian akan memerdekakannya. Karena Imam Ibnul Jauzi ahli nasihat yang luar biasa, tajam nasihatnya, dahsyat pengaruhnya. Beliau rutin mengadakan kajian setelah sholat Jumat. Dan kajian beliau dihadiri oleh ribuan manusia. Dan kajian tersebut di tengahnya akan diwarnai dengan isakan tangis orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ahli nasihat yang ulum. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Sehingga datanglah Jumat yang dinanti. Datang sang budak dan datang majikannya. Sang budak berharap-harap Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kajian tersebut membahas keutamaan memerdekakan budak. Dengan harapan majikannya tersentuh hatinya, kemudian memerdekakannya. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Kajian berlalu, tidak ada pembahasan mengenai hal yang demikian. Sang budak pulang ke rumahnya dan melanjutkan masa perbudakannya. Pekan yang kedua begitu juga. Pekan yang ketiga begitu juga. Sampailah pekan yang keempat. Sampai pekan yang keempat. Barulah Imam Ibnu Jauzi menyampaikan fadilah memerdekakan budak. Bagaimana besarnya ganjaran seseorang yang memerdekakan hamba sahaya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan benar. Apa yang diinginkan oleh hamba sahaya tersebut terjadi. Majikannya pulang dengan menangis, bercucuran air mata. Sampai di rumah, dia mengatakan, saya merdekakan engkau. Saya merdekakan engkau, wahai budakku, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Merdekalah budak tersebut. Tapi timbul pertanyaan, kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Kenapa enggak dari pekan yang lalu-lalu? Setelah merdeka, dia mendatangi Al-Imam Ibnu Jauzi, ya Imam. Wahai Imam, bukankah engkau telah berjanji akan menyampaikannya? Dan kenapa engkau baru menyampaikan pada pekan yang keempat, ya Imam? Apa jawaban sang imam? Lihat, ya ikhwan. Lihat ma'asyiral muslimin, apa jawaban beliau? Kata beliau, ya, saya baru menyampaikan pada pekan yang keempat, karena setelah 4 pekanlah saya baru memiliki kemampuan untuk bisa memerdekakan budak. Dan saya tidak mau berbicara dahulu baru mengamalkan. Tidak, saya amalkan terlebih dahulu. Saya berusaha untuk mengumpulkan uang. Kemudian saya beli budak dan saya merdekakan. Setelah itu barulah saya sampaikan kepada manusia. Lihat bagaimana keikhlasan seseorang dalam beramal melahirkan kebaikan setelahnya. Bagaimana keikhlasan melahirkan kebaikan setelahnya. Allah berfirman, "I'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan." Jika seandainya Allah mengetahui kebaikan pada dirimu, pada hatimu, Allah akan berikan kebaikan. Jika seandainya dalam hati seorang hamba terdapat nasihat yang ikhlas, yang tulus mengharap wajah Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Kebaikan pada nasihatnya, kebaikan pada orang yang dinasihati, berhasil. Tapi kalau seandainya seorang kepala rumah tangga menasihati anaknya, menasihati istrinya, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, tapi karena malu dengan orang lain, malu dengan masyarakat, maka nasihat tersebut tidaklah nasihat yang berharga. Makanya pantas bila nasihat tersebut tidak diterima, maka pantas kebaikan nasihat tersebut tidak melahirkan kebaikan, malah melahirkan kemaksiatan setelahnya. Tanda di antara tanda-tanda amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang insan, seorang hamba, apabila dia jatuh dalam dosa, kemudian dia tidak bertaubat, maka niscaya syaitan akan menjatuhkan dia ke dalam dosa yang lain, dosa berikutnya. Jatuh dari dosa, berpindah ke dosa berikutnya, sampai dia melakukan dosa besar. Seorang yang mabuk dengan judi, awalnya cuma coba-coba. Lama-lama keenakan, lama-lama ketagihan. Lama-lama mencuri demi berjudi, lama-lama membunuh demi berjudi. Lihat bagaimana dosa melahirkan dosa. Faedah selanjutnya, ma'asyiral muslimin, bahwasanya seluruh dosa dan kemaksiatan adalah hasil daripada perbuatan syaitan yang menggelincirkan. Tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Tidak ada dosa yang diperbuat kecuali dia adalah hasil tipu daya dan makar dari syaitan.
Diambil dari firman Allah, "Innamastazallahumush syaitan bi ba'dhi ma kasabu." Sungguhnya itu adalah hasil perbuatan syaitan yang menggelincirkan mereka. Mereka digelincirkan oleh syaitan. Jadi seluruh kemaksiatan sebabnya adalah hasil daripada syaitan yang menggelincirkan. Faedah selanjutnya, bahwasanya hukuman dari Allah bukan saja berkaitan dengan bala yang menimpa jasad seseorang. Jadi, hukuman dari Allah bukan cuma berupa hukuman berupa ditimpakan penyakit, ditimpakan musibah, tidak. Akan tetapi di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah membiarkan dia melakukan kemaksiatan yang lainnya. Allah jauhkan dia daripada ketaatan. Tatkala seorang hamba berbuat kemaksiatan, Allah hukum dia. Bukan dengan Allah membakar dirinya, bukan dengan cara Allah menimpakan azab padanya, tidak. Tapi bisa jadi Allah menghukuminya dengan makin menjauhkan dia daripada ketaatan. Dan ini adalah hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat. Si fulan mencuri. Baru sekali mencuri, ketangkap, masuk penjara. Di penjara dia taubat. Ini lebih ringan daripada si fulan mencuri. Di saat dia mencuri, Allah biarkan dia mencuri selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi tahapan mencurinya mulus. Jadi hukuman yang Allah timpakan kepada tipe yang kedua, yaitu Allah jauhkan dia daripada ketaatan. Dan ini adalah hukuman yang lebih berat. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka di dalam dosa mereka terombang-ambing. Faedah selanjutnya yaitu haramnya lari meninggalkan medan peperangan. Karena apabila dua pasukan telah bertemu, pasukan umat Islam dengan pasukan orang kafir, maka pada saat tersebut jihad hukumnya fardu ain. Jihad hukumnya fardu ain. Fardu ain wajib atas setiap individu. Orang tua wajib pada saat tersebut. Orang muda wajib. Wanita wajib. Anak-anak wajib. Yang sudah balik tentunya. Apabila sudah berada di tengah pasukan yang bertemu dengan pasukan musuh. Kata para ulama rahimahumullah menerangkan fardu ain, jihad berubah menjadi fardu ain pada 3 kondisi. Yang pertama, apabila pemimpin yang memerintahkan. Yang kedua, apabila musuh telah masuk ke dalam negeri. Orang kafir menyerang negeri kita. Maka pada saat tersebut enggak laki-laki, enggak perempuan, wajib. Yang ketiga, di saat 2 pasukan telah bertemu. Adapun selain daripada ini, maka tidaklah jihad merupakan fardu ain. Di sini sering disalahpahami oleh orang-orang yang tidak faham kaidah jihad, sehingga mereka tidak tahu mana yang jihad fardu ain, mana yang jihad fardu kifayah, mana yang jihad yang belum disyariatkan dan belum pada tempatnya. Sehingga mereka yang melakukan peledakan di mana-mana karena mereka menganggap jihad telah fardu ain pada mereka, padahal tidak. Wallahu a'lam. Faedah selanjutnya, bahwasanya syaitan bisa mempengaruhi seorang hamba bahkan di saat dia melakukan amal kebaikan. Jadi syaitan bisa merusak seorang hamba bahkan di saat seorang hamba melakukan amal kebaikan. Di dalam ayat ini syaitan bagaimana merusak para sahabat yang lagi melakukan kebaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka di saat kita telah salat berarti kita telah aman dari godaan syaitan. Tidak, syaitan terus. Di saat kita telah ngaji, syaitan akan berhenti mengganggu kita. Tidak, syaitan akan terus. Bukankah di dalam peperangan Uhud, syaitan mengganggu para sahabat di saat mereka melakukan amal yang tertinggi, yaitu jihad di jalan Allah. Ada sebagian penanya yang bertanya begini,
Apakah mungkin seseorang membaca Al-Quran akan muncul rasa riya di dalam dirinya? Jawabnya mungkin. Mungkin sekali. Kemudian dia melanjutkan. Bukankah riya tersebut berasal dari syaitan? Jawabnya iya. Riya berasal dari syaitan. Bukankah syaitan lari apabila seseorang membaca Al-Quran? Jawabnya tunggu dulu. Belum tentu syaitan lari apabila mendengar seseorang membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam hadis bahwasanya syaitan menyusup di tengah saf kaum muslimin yang lagi salat, yang saf mereka jarang, dan syaitan menyusup sebagaimana menyusupnya seekor anak kambing? Jawabnya iya. Rasulullah bersabda mengenai hal demikian. Saf yang jarang akan dimasuki oleh syaitan dan dia menyusup di sana dan mengganggu kekhusyukan orang salat. Makanya kita temukan kenapa kaum muslimin pada zaman sekarang salat mereka tidak khusyuk. Jawabnya iya, karena mereka meninggalkan sunnah Rasulullah, di antaranya mereka meninggalkan sunnah melurus dan merapatkan saf. Lurus dan merapatkan saf. Khusyuknya cuma di takbir, Allahu Akbar. Habis itu rukuknya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat. Innalillah. Bukankah dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya syaitan lari apabila mendengar azan dikumandangkan sampai keluar kentut syaitan tersebut sehingga dia tidak mendengar azan. Saking dahsyatnya kentut syaitan sampai dia tidak mendengar lagi suara azan. Dan ini dalil syaitan terkentut. Lalu apabila azan selesai dikumandangkan dan kaum muslimin telah masuk dalam salatnya, maka syaitan kembali datang mengganggu. Dan dia mengatakan kepada kaum muslimin, ingat ini, ingat itu. Lalu kaum muslimin tersebut tidak tahu berapa rakaat dia telah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diganggu oleh syaitan di sini siapa? Orang yang lagi salat, orang yang lagi membaca Al-Quran. Berarti syaitan bisa mengganggu seorang muslim, merusak seorang muslim, bahkan di saat dia melakukan amal kebajikan. Wallahu ta'ala. Begini. Sebagaimana syaitan bisa melakukan bisikan di dalam hati, syaitan juga bisa melakukan gangguan dalam bentuk zahir, dalam bentuk fisik. Syaitan bisa. Makanya seorang muslim dituntut untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma nyusup dalam hati saja, tapi dalam bentuk zahir juga syaitan mampu berbuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim bergurau sambil mengacungkan pedang kepada saudaranya. Walaupun bergurau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri ahadukum la'alla asy-syaitana yanzi'u ma fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Janganlah salah seorang di antara kamu mengacungkan senjata kepada saudaranya. Imma pisau, wa imma pedang, ataupun senjata api. Jangan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah seorang di antara kamu tidak tahu, bisa saja syaitan yang melewatkannya. Dia cuma maksudnya mengacungkan, tiba-tiba datang syaitan mendorong tangannya. Maka dia terjatuh ke dalam lubang daripada lubang neraka, kata Rasulullah. Jatuh kepada dosa membunuh saudaranya, menyakiti saudaranya. Bentuk syaitan bisa mengganggu bentuk amal zahir seorang hamba. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bi hadidah, fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu min ummihi wa abihi."
Barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya, walaupun yang dia acungkan tersebut adalah saudara seibu dan sebapak. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk syaitan bisa mengganggu atau merusak amal zahir seseorang insan. Sebagaimana juga syaitan bisa memindahkan alat, memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, mencuri suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, mungkin. Walaupun syaitan adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi mungkin dia berbuat demikian, dan semua hal tersebut telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bukankah Ifrit menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis? Jawabnya iya. Berarti syaitan juga bisa. Diambilnya buku seorang teman, dipindahin ke teman yang lainnya, sehingga temannya kehilangan, lalu terjadilah permusuhan. Perbuatan syaitan. Mencuri. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, seorang syaitan yang ditangkap oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah tatkala mencuri di Baitul Mal. Kesimpulan, ma'asyiral muslimin, Allah telah memberikan kemampuan kepada para syaitan untuk melakukan hal yang demikian, merusak amal batin, merusak amal zahir, dan juga merusak harta dan benda. Wallahu ta'ala alam. Faedah selanjutnya di dalam ayat tersebut, yaitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Tatkala para sahabat jatuh dalam dosa yang besar, lari dari medan peperangan, dosa besar. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa mereka. Bahkan ampunan tersebut diiringi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 3 taukid. Dengan 3 penguat. Allah ampuni, Allah ampuni, dan Allah ampuni. Menerangkan bahwasanya rahmat Allah sangat besar, sangat luas, sehingga tidak pantas bagi seorang hamba untuk putus asa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat selama ruh masih ada di dalam jasad. Wallahu ta'ala alam. Ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita selalu mengulangi setiap ayat yang diawali dengan ini, dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka di sana terdapat 3 faedah. Pertama, al-ighra, itu seruan, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, di sana terdapat suatu perintah atau larangan yang apabila dilakukan maka dia menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga, apabila seorang hamba meninggalkannya maka terdapat di sana kurangnya iman. Maka lihat, apabila ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, lihat diri kita. Iman kita bertambah di sini atau berkurang? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Lihat, Allah melarang kita menyerupai orang-orang kafir. Ini ayat larangan tasyabbuh. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Menyerupai mereka saja tidak boleh, apalagi mengikuti mereka. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, dan orang-orang kafir tersebut berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka satu keyakinan. Idza darabu fil ard,
apabila saudara mereka tersebut melakukan perjalanan. Au kanu ghuzza, atau mereka adalah orang-orang yang berperang. Jadi orang kafir tersebut berkata kepada saudaranya yang lagi musafir, yang barusan perang. Apa kata mereka? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Jika seandainya dahulu mereka bersama kita, maka niscaya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Ini perkataan orang kafir kalau dan kalau. Kalau tapi sudah terjadi. Jadi orang-orang kafir begitu temannya terbunuh di dalam peperangan menghadapi kaum muslimin, begitu pulang kata mereka, tuh coba kalau kemarin gak berangkat perang, maka dia gak akan mati. Tuh lihat, kalau mereka gak musafir gak akan mati. Nah, perkataan ini dilarang. Perkataan ini adalah perkataan orang kafir dan kita dilarang menyerupai mereka. Kemudian kata Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Yang demikian Allah menjadikan hal yang demikian, keyakinan tersebut, perkataan tersebut hasratan fi qulubihim, penyesalan buat hati mereka. Penyesalan dalam hati mereka. Beda dengan orang muslim. Kalau seandainya sudah terjadi, apa kata mereka? Qaddarullah ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan dari Allah. Kita terima dengan lapang dada. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Tidak berkalau-kalau, tidak berandai-andai. Kemudian kata Allah, wallahu yuhyi wa yumit. Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu perbuat Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu perbuat Maha melihat. Di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah melarang hambanya kaum mukminin agar tidak menyerupai orang-orang kafir di dalam keyakinan mereka yang rusak. Yang mana orang-orang kafir apabila saudara mereka ditimpa musibah, mereka berandai-andai. Kalau seandainya tidak begini, maka tidak akan jadi begini. Kalau tadi tidak begitu, maka tidak akan jadi seperti ini. Nah, perkataan tersebut tidak ada faedahnya. Perkataan tersebut hanya akan mendatangkan penyesalan. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Yang demikian hanya untuk menjadikan penyesalan dalam hati mereka. Kesedihan yang berlarut-larut, enggak ada faedahnya. Kemudian Allah sandarkan hidup dan mati seseorang disandarkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Dan Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah ilmiah, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya umat Islam dilarang mengatakan kalau berandai-andai apabila sesuatu tersebut sudah terjadi, apabila suatu musibah sudah terjadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taqul law, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Jangan katakan kalau, karena sesungguhnya kalau tersebut membuka perbuatan syaitan. Syaitan masuk di sana. Kalau anak saya tadinya enggak begini, maka tidak akan terjadi begini. Kalau seandainya dia tadi enggak pergi hujan-hujan, maka dia enggak akan tabrakan. Tidak. Perkataan ini hanya akan membuat penyesalan yang berlarut-larut. Perbuatan ini hanya akan membuat sedih yang berkepanjangan. Tidak. Pada perbuatan tersebut terdapat dosa tasyabbuh dengan kufar. Kan tapi seorang muslim apabila ditimpa musibah, dia berlapang dada dan dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan dari Allah, apa yang ia kehendaki maka dia akan berbuat. Sabar, tabah. Perkataan seperti inilah yang melahirkan ketabahan, kekokohan dan menghapus kesedihan. Faedah yang kedua, ayat ini adalah ayat dalil
yang melarang menyerupai orang-orang kafir. Kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Gak boleh menyerupai mereka. Padahal apa? Pada suatu yang merupakan kekhususan bagi mereka. Suatu hal yang merupakan kekhususan bagi mereka. Kita gak boleh menyerupai orang-orang kafir. Baik orang Nasara, orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Dan juga tidak boleh menyerupai orang-orang fasik. Orang fasik gak boleh. Di dalam perbuatan-perbuatan, gaya, pakaian yang itu merupakan kekhususan milik mereka. Rasulullah mengancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum itu sendiri. Sama dengan mereka. Orang kafir lagi ngetren gaya potongan rambut begini, diikutin. Termasuk dari mereka. Orang kafir lagi ngetren pakai baju begini, diikutin. Termasuk daripada mereka. Orang kafir lagi ngetren, termasuk daripada mereka kalau diikuti. Nah, di antara yang merupakan kekhususan orang-orang kafir, yaitu memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Kata Rasulullah, khaliful majus. U'ful liha wa qusus syawari. Selisih orang-orang Majusi. Jaga jenggot dan guntinglah kumis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan milik mereka. Dan menjaga jenggot adalah fitrah. Timbul pertanyaan, pada zaman sekarang banyak orang kafir yang berjenggot, kan begitu? Dan banyak juga orang Islam yang tidak berjenggot. Berarti kita nggak bisa menyerupai lagi. Illahnya sudah hilang. Tidak, saya jawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah dilontarkan pertanyaan yang sama dan beliau jawab dalam kitab Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-11 halaman 129. Ini syubhat yang tersebar dan saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Syekh ditanya, sebagian daripada manusia mengatakan illah, sebab dari perintah menjaga jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang Majusi dan orang-orang Nasrani sebagaimana yang tertera di dalam hadis. Dan illah tersebut, sebab tersebut tidak ada lagi pada zaman sekarang. Karena sebagian orang Majusi dan orang-orang Nasrani malah turut serta menjaga jenggot. Berarti mereka mengatakan jenggot tidak lagi wajib pada zaman sekarang. Dijawab oleh Syekh. Kata beliau, perkataan ini dijawab dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya perintah untuk menjaga jenggot bukan cuma illahnya untuk menyelisih orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saja. Akan tetapi juga di antara illahnya dia adalah fitrah. Sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, 'ashratun minal fitrah. Ada 10 fitrah. Di antaranya, menjaga jenggot. Jadi kalau fitrah nggak bisa berubah-berubah. Setiap zaman, namanya manusia dulu sama dengan manusia sekarang. Manusia dulu sama manusia sekarang, sama. Nggak benar yang dulu monyet, sekarang manusia, nggak mungkin. Itu nggak benar. Itu mungkin dia monyet. Atau, nenek moyangnya yang pernah dikutuk jadi monyet. Siapa? Orang-orang Yahudi Bani Israel. Orang-orang Yahudi Bani Israel yang tidak taat kepada Nabi Musa dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Nah, pendapat Yahudi tersebut mengatakan nenek moyangnya monyet, mungkin nenek moyang dia pribadi, bukan nenek moyang umat Islam yang berasal dari monyet. Tidak, nenek moyang umat Islam Nabi Adam, manusia. Fitrah. Yang kedua kata Syekh, bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang Majusi sekarang, mereka tidaklah menjaga jenggot, tidak keseluruhan, tidak setengahnya, tidak sepertiganya, dan tidak seperempatnya. Akan tapi mayoritas mereka mencukur jenggotnya sebagaimana yang disaksikan.
Sisi yang ketiga, bahwasanya suatu hukum apabila telah tetap melalui syariat disebabkan suatu makna yang telah hilang dan hukum tersebut sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan syair Islam, dengan syiar Islam, maka syariat tersebut tetap utuh, tetap tegak walaupun illahnya telah hilang. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat tatkala melaksanakan haji. Tatkala mereka sa'i di Safa dan Marwa, di sana ada 2 batas. Pada 2 batas tersebut, duduklah orang-orang kafir nonton kaum muslimin lagi umrah, lagi sa'i. Kata Rasulullah kepada sahabat, "Ya sahabat, lari kalian di sini. Lari dengan kencang." Tujuan Rasulullah apa? Untuk memperlihatkan kejantanan, keperkasaan kaum muslimin di mata orang-orang kafir yang lagi nonton mereka. Nah, sekarang ilah tersebut sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi orang kafir di sana. Enggak ada lagi yang nonton di sana. Akan tetapi syariat tersebut tetap berlaku sampai akhir zaman. Dan dia tidak bisa hilang. Karena dia sesuai dengan salah satu syiar daripada syiar Islam. Kesimpulan, wajib bagi seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan suatu keputusan untuk mengatakan sami'na wa ta'na. Allah berfirman, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih faulaika humul faizun." Dalam surat An-Nur ayat yang ke-51 dan ke-52. Dan ada jawaban lanjutan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam referensi yang saya sebutkan, Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-11 halaman 129. Wallahu taala. Timbul pertanyaan, saya mencukur jenggot bukan saya niatkan menyerupai mereka. Saya enggak niat. Tapi ya saya senang aja. Di sini kita perlu mendudukkan suatu hukum. Apakah tasyabbuh tersebut baru dikatakan tasyabbuh apabila ada niat dan tujuan? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak disyaratkan niat. Selama menyerupai orang Yahudi, baik diniatkan untuk menyerupai mereka atau tidak diniatkan, maka tetap dilarang di dalam syariat Islam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil yang menerangkan hal demikian, melarang kaum muslimin untuk mengkhidab, menyemir jenggotnya yang sudah beruban, kepalanya yang sudah beruban dengan warna hitam? Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, selisihi mereka. Mereka menyemir jenggotnya dan rambutnya dengan warna hitam, tapi semirlah dengan warna hanna, itu warna merah. Kata Rasulullah SAW. Sudah barang tentu, sebagai manusia, naluri manusia, dia pengen kelihatan muda. Walaupun sudah tua. Jadi lebih senang jenggotnya sama rambutnya disemir dengan warna hitam, supaya kelihatan muda. Jadi dia menyemir bukan niatnya mengikuti orang Majusi dan orang-orang Yahudi, tidak. Tapi hanya karena dia ingin melakukan demikian, senang dengan demikian. Tetapi tetap dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang mengatakan bahwasanya menyerupai orang Yahudi dan Nasrani tersebut adalah suatu dosa dan kemaksiatan. Dan kita tidak mengatakan demikian karena ingin membela pemahaman, tidak. Akan tapi inilah dalil dari Allah, inilah sunnah Rasul, dan kita hamba, kita adalah seorang yang akan diminta hisabnya di hadapan Allah, maka kita mengamalkan dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Faedah yang terakhir, perkataan berandai-andai dilarang dalam syariat Islam dan hanya akan melahirkan penyesalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif." Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik
dan lebih dicintai oleh Allah dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Rakuslah kamu akan apa yang bermanfaat buatmu dan minta pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Apabila engkau ditimpa musibah, maka jangan katakan lau, kalau, atau seandainya. Sungguhnya perkataan kalau atau seandainya tersebut membuka pekerjaan syaitan. Akan tapi ucapkanlah qadarullah wa masya fa'al. Ketentuan Allah, apa yang dia kehendaki, maka dia berbuat. Jadi kalau seandainya terjadi suatu kecelakaan, lalu sang keluarga mengatakan, coba tadi kalau dia enggak berangkat, maka tidak akan terjadi kecelakaan ini. Perkataan ini dilarang dalam syariat Islam. Kalau seandainya dia sudah terjadi, maka jangan kita katakan lau, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau seandainya belum terjadi, kalau Anda lewat sini tembusnya ke sana, kalau lewat sana tembusnya ke sini, tapi belum, maka kalau seperti ini tidak dilarang dalam syariat Islam. Jadi kita harus bisa membedakan wa ma syaa fa'al. Perkataan kalau seperti ini tidak dilarang di dalam syariat Islam. Kalau yang belum terjadi, wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata, apabila ada yang salah dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.